Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang untuk kesekian kalinya kita bersiaran secara langsung dari Masjid An-Nafisah Ponpes Cendekia Amanah, Jalan Raya Kalimulia, Cilodong, Depok. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini seperti biasa saya ditemani oleh sahabat saya Amel. Assalamualaikum Amel. Waalaikumsalam Mas Agung. Hari ini temanya apa dan siapa yang akan berbagi ilmu untuk kita? Masya Allah, baik Mas Agung. Nah, di siang hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih Mas Agung. Kita akan membahas mengenai keajaiban zikir, Masya Allah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ibadah zikir adalah ibadah yang sangat mudah untuk dilakukan dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini sudah membersamai kita guru-guru kita yang sudah hadir di siang hari ini. Ada Ustadz Fahmi Salim, Ustadz Rustandi, dan Ustazah Sofwatun Nida. Baik, pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung. Wadimor tentu Sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasara wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah yang hadir di Masjid An-Nafisah dan juga seluruh jamaah pemirsa yang hadir ikut menyaksikan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita masih berada di bulan Zulhijjah dan sebagian besar dari kaum muslimin Indonesia masih berada di hari-hari tasyrik, di hari kita memperbanyak zikir kepada Allah. Nabi SAW perintahkan kepada kita di hari-hari seperti ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Untuk mengingat Allah, mengingat nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah. Maka Rasulullah SAW mengajak dan perintahkan kepada kita, fa'akthiru fihinna bittasbihi wat tahlili wat tahmid. Perbanyaklah kamu untuk berzikir kepada Allah dengan bertasbih, dengan bertahlil, dengan bertahmid. Alhamdulillah. Tema kita siang hari ini adalah tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa zikir sangat penting? Bahkan sholat pun disyariatkan oleh Allah adalah untuk mengingat Allah, betul? Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk kamu mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji juga demikian. Jamaah haji yang datang dari penjuru barat, penjuru timur dari seluruh dunia, mereka tawaf di Baitullah, mereka sa'i antara Safa dan Marwa, mereka melempar jamarat. Kata Nabi SAW, itu semua adalah disyariatkan oleh Allah liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir artinya apa? Menyebut. Zikir artinya kita selalu mengingat Allah dalam setiap hal, dalam segala kondisi dan situasi apapun. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus ingat Allah. Sebab itu semua nikmat adalah bersumber dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan musibah, ingat Allah tidak? Ingat Allah tidak? Harus ingat. Jangan kita mengucapkan alhamdulillah, zikir kepada Allah, kalau kita hanya dapat nikmat, karunia dari Allah. Enggak. Bahkan ketika kita dapat musibah,
Ya, kata seorang imam tabi'in, Syuraih Al-Qadhi, kalau saya mendapatkan musibah dari Allah, maka minimal saya harus memuji Allah 4 kali. Halo. Assalamualaikum. Hidup apa ngantuk ini? Yang di rumah, saya ulangi sekali lagi. Kata Imam Syuraih Al-Qadhi, kalau saya mendapatkan musibah dari Allah, minimal saya harus mengucapkan hamdalah, alhamdulillah 4 kali. Kenapa? Karena yang pertama, aku mengucapkan hamdalah, memuji Allah, mengingat Allah ketika aku mendapatkan musibah. Ketika ternyata musibah yang aku alami ini tidak lebih besar, tidak lebih berat dari yang seharusnya aku terima, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Musibah kita lebih kecil daripada saudara kita yang menerima musibah. Ada yang dapat musibah lebih besar, lebih berat dari kita, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, karena Allah mengaruniakan kepada kita untuk bersabar ketika mendapatkan musibah itu, maka kita juga mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, kata Imam Syuraih Al-Qadhi, kenapa saya ketika mendapatkan musibah pun harus mengingat Allah, memuji Allah? Karena Allah lah yang membimbing saya untuk bisa mengucapkan istirja dan mendapatkan pahala istirja, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua adalah milik Allah, dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Yang keempat, kenapa kita ketika musibah pun kita harus banyak mengingat Allah, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena musibah yang kita alami bukan terkait dengan urusan agama kita. Kalau musibah kita cuma kehilangan dompet, bisa diganti dompet sama isinya, betul? Halo. Kalau musibah kita hilang surat tanah, bisa kita urus lagi, ke BPN, betul? Betul. Kalau kita kehilangan motor, bisa kita ganti lagi insya Allah dengan yang lebih baik. Amin. Ya Rabbal. Tapi kalau musibah kita sampai kita kagak sholat, hati kita tertutup, nggak mau ngaji, nggak mau baca Quran, nggak mau banyak baca salawat kepada Nabi SAW. Kalau hati kita sudah terkunci, tidak mau mengingat Allah, tidak mau sholat, tidak mau berzakat, tidak mau puasa Ramadan, itulah musibah yang sesungguhnya, karena itu terkait dengan agama kita. Na'udzubillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan ada 4 manfaat faedah daripada berzikir kepada Allah. Apa yang pertama? Zikir itu dapat menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesedihan dan kegundahan hati. Ya. Banyak orang nanya, Pak Ustadz, apa manfaatnya sholat? Sholat kan intinya zikir. Ngapain kita sholat? Emang kita dapat duit? Halo? Woi, lu pada sholat zuhur, udah? Udah, dapat duit kagak? Terus kalau gitu kita buat sholat buat ngapain? Kita sholat, kita mengingat Allah, itu bukan untuk mendapatkan materi, bos. Kita sholat ingat Allah untuk apa? Kita mendapatkan karunia Allah berupa apa? Hilangnya kecemasan dalam diri kita, hilangnya kegundahan dari diri kita, dan kita mendapatkan ketenangan menjalani hidup kita. Itu yang kita harapkan dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita terusin lagi Mas Agung. Baik, terima kasih Kiai Fahmi. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, betapa luar biasanya dinullah Islam, di dalamnya mengandung segala kebaikan. Ketika kita diberikan kebahagiaan, kita berzikir kepada Allah. Ketika kita diberikan kesusahan, kita berzikir kepada Allah. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti Ustazah Nida akan menjelaskan kepada kita lantas apa sesungguhnya manfaat daripada zikir itu sendiri. Tetaplah bersama kami Damen Usaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.